Dita dan Gania kembali hidup miskin. Ferdi juga menceraikan Gania sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Siska untuk terpisah dari orang-orang problematik seperti Dita dan Rianti. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Selasa 8 Oktober 2024. Wah, tidak disangka ya guys ya, ternyata sinetron Saleha durasinya semakin diperpendek. Itu berarti mungkin saja ini semua pertanda nih kalau sinetron Saleha sebentar lagi bakalan bungkus. Karena memang alur ceritanya sudah sangat amat kurang, atau ya kurang diminati lah oleh para pecinta sinetron. Dan ya kalian sadar sendiri lah ya kalau alur ceritanya sekarang udah ngalor ngidul entah kemana. Dan ya sekarang itu di saat kita sangat amat berharap kalau orang-orang jahat bisa secepatnya mendapatkan karma, ya ternyata tidak sesuai juga dengan yang kita harapkan. Karena nih sekarang si Rianti sudah masuk penjara. Kemudian Dita juga sudah berhasil diusir dari rumahnya Rianti karena memang Darmawan sudah kembali berhasil mengambil harta yang memang punya hak milik dia. Dan sekarang ya Pak Darmawan juga sudah mulai fokus untuk mendekorasi kembali rumah yang memang dia inginkan untuk dia dan anak-anaknya serta menantunya. Dan ya jujur kebahagiaan yang dirasakan oleh Saleha, Pak Darmawan dan Nando serta Bara sekarang itu sepertinya ya nggak maksimal gitu kebahagiaannya. Karena memang di sisi lain itu masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang masih belum usai. Dan ya kalian lihat aja, Rianti udah masuk penjara tapi ternyata gak sadar sedikit pun. Bahkan dia tuh udah dicelakai dan ya dijahatin lah sama napi-napi yang lainnya. Udah dikasarin lah segala macam. Tapi nyatanya Rianti tetap menjadi Rianti yang kita kenal. Rianti yang manipulatif, Rianti yang serba drama. Dan ya dia, wah enggak banget lah ya pokoknya Rianti ini ya. Harusnya sih dia tuh kalau emang mau balas dendam gitu ya sama Saleha, Dita dan Siska, ya harusnya dia berpikir gitu. Emang pantas dia membalaskan dendamnya kepada Saleha? Apakah dia pantas juga membalaskan dendamnya kepada Dita dan Siska? Kalau Dita dan Siska sih ya kita masih masuk akal ya. Emang pantas gitu si Rianti ini balas dendam karena memang mereka ya mengkhianati Rianti. Dan itu jelas sekali ya apa yang sudah dilakukan oleh Siska dan Dita, di mana Siska ini udah diteleponin sama Rianti untuk membantu dia agar bisa secepatnya bebas. Taunya Dita dan Siska tidak membantu sedikit pun Rianti, dan pada akhirnya membiarkan Rianti sendirian di sana. Dan ya cara yang paling ampuh agar Rianti ini bisa terlepas dari jeratan hukum ya pengakuan dari Bara, anaknya, yang mana ya Bara ini bisa menjamin lah kalau Rianti ini sebenarnya bukanlah orang yang jahat. Dan sekarang Bara juga agak takut juga nih ya kita ya, karena sekarang ini Bara dalam keadaan yang galau maksimal. Dia merasa sekarang dibuat patah hati oleh dua wanita yang sangat amat dia cintai sekaligus. Yang pertama ibunya, Ibu Rianti, dan yang kedua adalah Saras. Karena memang sekarang dia mengalami ya yang namanya salah paham lah dengan Saras, dan pada akhirnya hubungan mereka pun jadi ya tidak bisa berjalan dengan baik, alias ya bisa dikatakan putus sekarang. Ditambah lagi dengan Saras juga kurang peka juga nih guys. Dia sekarang dekat sama seorang dokter, tapi dia gak sadar kalau kedekatan
dia dengan dokter tersebut malah membuat Bara tuh jadi semakin kacau. Bara ini kan dalam keadaan yang parah banget lah dia sekarang ya. Berat banget rasanya hidup Bara tuh sekarang, kepikiran sama ibunya yang di penjara. Kemudian dia mau cerita ke siapa juga dia bingung. Mau cerita ke papanya juga ya, Pak Darmawan bisa apa? Ya pastinya tidak akan pernah bisa untuk menenangkan Bara seperti apa yang sudah dilakukan oleh Saras selama ini. Dimana Saras akan selalu ada untuk Bara kan. Tapi di saat Bara membutuhkan Saras, di beberapa waktu ini Saras ternyata malah dekat dengan dokter. Dan ya dokter tersebut emang terlihat suka sama Saras, tapi tentu tidak hanya dengan Saras. Saras ini kan gak suka ya dengan dokter tersebut. Namun sayangnya itu malah membuat ya permasalahan baru lah di antara Bara dan Saras ini. Jadinya yang Mimin takutkan nanti si Bara nih yang bakalan bikin kekacauan dan yang bakalan bikin ya Bu Rianti bakalan terbebas dari hukumannya. Nah bisa jadi aja kan semua itu terjadi. Jadi kalau bisa hubungan Saras dan Bara ini secepatnya bisa diperbaiki lah. Dan ya tugas Saleha dan Nando sepertinya untuk memperbaiki hubungan mereka ini. Kemudian di sisi lain Dani juga kurang banget ya adegannya sekarang, karena memang Isabella udah nggak ada. Dani pun juga tampaknya ya hanya sebagai seorang pembantu aja nih di sinetron Saleha ini, karena ya apa-apa tuh ya orang-orang pada berharapnya kepada Dani yang berusaha untuk mencari tahu siapa dalang dan bukti-bukti yang memang harus mereka kumpulkan agar bisa memenjarakan Siska dan Dita. Kemudian permasalahan juga berada di Pak Rahmat sekarang. Jujur Pak Rahmat ini udah bikin Nando hidupnya sengsara, sekarang dia juga bikin hidup Saleha sengsara dan merasa tampak bersalah ya guys ya. Karena kan kalau dipikir-pikir si Saleha ini sekarang diperlakukan agak buruk lah sama Pak Rahmat. Pak Rahmat juga enggan menyalami Saleha karena memang kepikiran sama Isabella. Dan ya udah tahu ya Saleha ini kan punya hati juga ya guys ya. Dia nggak mau tentunya disamakan dengan Bella. Walaupun mata dia yang dia pakai sekarang adalah mata dari donornya Bella, tapi kan tetap aja Saleha tetaplah Saleha dan Bella tetaplah Bella. Pak Rahmat pun ya kalau memang rindu sama Bella ya udah berdoa aja gitu ya, nggak usah malah membuat Saleha jadi merasa bersalah seperti sekarang. Dan ya dia malah udah tahu nih yang membuat si Isabella ini meninggal dunia Rianti, tapi kenapa dia tidak memperjuangkan keadilan untuk almarhumah Bella gitu. Kalau memang Rianti sudah di penjara, ya usahakan dong sama Pak Rahmat untuk ya memberikan hukuman kepada si Rianti ini dengan hukuman yang seberat-beratnya. Dan ya sekarang Pak Rahmat ini seperti tidak ada action gitu untuk fokus kepada keadilan bagi almarhumah Bella. Begitupun dengan Ferdi. Ferdi juga sekarang ya lupa-lupa aja tuh dengan Bella. Dia masih bisa manas-manasin Bara lah segala macem. Dan hal ini tuh bikin bingung kita semua gitu. Kenapa sih alurnya malah dibuat seolah ya Bella ini ya udah meninggal aja gitu. Nggak perlu harus dicari gimana keadilan yang sebenarnya untuk almarhumah Bella. Padahal sebelumnya si Ferdi udah nangis-nangis melihat matanya si Saleha. Kemudian ya Ferdi juga nggak mau ngeganggu Saleha. Dan itu kan sebenarnya bukti ya kalau sebenarnya Saleha ini ya akan menjadi kakak pengganti lah bagi Ferdi, di mana ya Ferdi akan merasa selalu aman di sisinya Saleha karena dia berpikir kalau ya Saleha itu adalah Isabella. Sebenarnya kan kayak gitu ya ceritanya. Tapi sekarang udah kayak yang dilupakan aja gitu alur cerita yang seperti itu, dan ya malah fokus kepada
Bara sekarang, dimana Bara merasa sangat amat kecewa dengan diri dia, merasa sangat kecewa juga dengan kehidupan yang harus dia alami sekarang, kecewa juga dengan Saras, ibunya, dan ya jujur apa sih sebenarnya ya lur cerita dari sinetron Saleha ini agak membosankan aja gitu kalau menurut Mimin. Tapi gimana nih menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Dan pastinya sekarang si Dita ya tentunya tidak ingin mau tinggal di rumah gubuk lagi ya, alias ya rumah peninggalannya Azam. Jadi kemungkinan besar dia akan nekat untuk tinggal bersama Siska di rumahnya Pak Rahmat. Dan gimana nih kabar dari Bu Heni setelah itu ya, udah gak sabar nonton kelanjutan sinetron Saleha. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.